Welcome back to Prime Sports Statement. Udah beberapa podcast masih lupa loh, habis ngomong itu tepuk tangan. Apalagi si Soundman nih, Soundman angkat tangan Soundman. Kalau nggak dengar kita di belakang kebetulan baru pelihara tapir baru ya. Iya, jadi suara tapir juga banyak di situ. Mutan betul. Kita tapi sekarang kedatangan bukan mutan sini. Ini beda. Ini mau kita Siapakah gerangan? Mau kita kasih tahu prestasinya dulu apa namanya dulu? Nama dulu. Kita langsung kedatangan Bang Sandi Firmansyah. Bang Sandi Firmansyah ini mungkin kalau misalnya ada yang nggak tahu tapi pasti pada tahu, dia adalah peraih medali emas pada SEA Games 2023, betul dong? Yang Betul. berlangsung di Kamboja. Ya. Betul sekali. Dan ini bisa dibilang penerusnya dari Umar Syarif. Ya bisa dibilang gitu, Bisa tapi dibilang. beda lah pasti. Iya kan banyak yang bilang seperti itu. Ya. Berasal dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Betul. Dan apa namanya mewakili Jawa Barat dalam ajang nasional seperti kayak PON. Ya, Bon. Terus juga atlet masih aktif juga. Ini nggak cuma atlet doang, Bang Umar. Ini juga fakultas hukum nih, bener dong? Ya, belum lulus. Iya, nggak apa-apa. Saya juga lulus 6 tahun. Dan dia pada PON 2021 itu memenangkan emas di kelas 84 kilo ngalahin wakil DKI Jakarta. Ya. Betul? Ya. Gila. Terus berkompetisi juga di kelas 75 sebelumnya, tapi naik ke kelas 84 tadi. Ya. Ya. Kok kenapa naik jauh banget nih? Hal yang menarik ketika kita membuat gerakan yang baru ya. Hal yang baru. Saya main di 3 kelas di PON. Edisi berbeda di 75 di Bandung, plus 84 di Papua dan min 84 di Medan. Gitu. Emang suka ketantang gitu loh yang gitu-gitu. Buat beda yang lain. Kalau saya juga sih, saya beratnya doang yang naik saya, tapi nggak main ya. Saya juga sempat 100, 120, 140, nggak ada kelasnya gimana saya. Cuma main doang. Nah kalau mungkin yang pada belum tahu, di sini banyak orang-orang mempertanyakan. Ya. Dengan prestasi-prestasi ini, apa trigger awalnya? Kenapa ingin menjadi atlet di Indonesia? Kenapa ingin jadi atlet Indonesia? Yes. Dimulai dari latihan karate biasa saja di dojo di Unilon di Kabupaten Bandung. Ya, waktu masa kecil, karena saya termasuk anak yang aktif. Dulu mungkin kalau sore pagi itu senang main bola. Oh ya. Nah, karena lapangannya terbatas, jadi kita nggak berkembang. Akhirnya orang tua ya, lewat ayah saya memasukkan saya ke dojo, tempat latihan. Disitulah awal mula saya latihan di dojo Unilon. Lambat laun saya tertarik dengan olahraga bela diri karate ini. Awalnya saya kata, Oke. jadi kata itu saya ulang-ulangi. Kata 1, 2, 3, 4, 5 saya ulang-ulangi. Bahkan ketertarikan saya karate awalnya tuh awalnya tuh dari kata ya. Misalkan latihan jam 4, jam 2 saya sudah latihan. Jam 2 udah latihan? Udah latihan, 2 jam sebelum latihan saya ulang-ulangi sendiri gitu. Nyolong start gitu ya? Nyolong start. Nggak capek emangnya? Capek. Tapi kan namanya bocah dulu. Energinya 2 juta%. Ya, yang penting asik dan menarik. Gitu. Iya, betul. Terus saya lihat senior-senior termasuk Simpe Umar Syarif. Sering di luar negeri ya, dulu kan koran. Terus ada senior kami juga, Siang Rossi juga, sering ke luar negeri, juara SEA Games, PON. Nah itu mulai ketertarikan, gimana sih rasanya jadi atlet nasional gitu. Akhirnya di situ kami ikut pertandingan pertama di Tasik, itu pertandingan ke Jurda. Awalnya kami kalah juara 3, tapi sabuk hijau. Sabuk hijau udah dapat juara 2, juara 3? Juara 3 ke Jurda. Dan dulu nggak sebanyak sekarang pertandingan, jarang sekali. Kok bisa padahal sabuk hijau langsung juara 3? Ya itu karena latihannya yang nggak biasa dari rekan-rekan satu letting saya. Begitu Bang Umar. Bang Umar juga dulu pas ikut kompetisi dari sabuk putih juga langsung. Gue pertama ikut itu kompetisi gue sabuk biru itu di Pasar Minggu. Oh dekat. Nah, kejuaraan Forky itu gue
main langsung Hansoku. Salah satu itu diskualifikasi. Kita lu keras. Diskualifikasi. Iya. Jadi lawannya agak provokatif loh waktu itu. Main begitu. Gue ngeliat senior gue, lihat senpai gue, orang itu dipanjat sama mereka. Nah, kita kan masih muda, kelas 2 kelas. Ya udah kita panjat juga, panjatnya kelolosan. Wah. Berdarah. Pecah Hansoku. Keras banget ya. Nggak main-main juga ternyata nih. Saya jadi takut nih di podcast ini. Jauh lah, gue kalau prestasi jauh lah. Ini kita ya semangat aja. Ini cuma beda generasi aja. Beda generasi. Iya, ya nggak? Gimana? Kalau mau nanya sosok, pasti kan kalau misalnya gue sebagai host deh, gue tuh misalnya punya seseorang yang gue jadi panutan. Kalau di gue pribadi, gue ngambil misalnya dari luar, gue pengen menjadi si A misalnya. Ya. Nah, gue nanya Bang Sandi ini, siapa sosok yang paling berpengaruh bikin lo untuk semangat latihan, semangat lo menjadi kehidupan, tanding, hidup, sepatu sih, udah cukup tuh 3. itu siapa? Ya pasti bapak ya, sosok bapak, sosok ayah yang begitu keras dan disiplin. Jadi kalau saya nggak bangun pagi jam 4, dicambuk. Sebelum sholat subuh tuh saya harus stretching, wajib split, stretching, baru suruh jogging latihan, baru sholat. Jam 4 sih belum tidur ya kalau saya kebetulan ya. Masih nonton. Betul-betul pure ke olahraga. Jadi kalau pelajaran nggak begitu. Makanya saya kalau sekolah itu Bang, malas belajar. Saya lebih suka pelajaran olahraga. Latihan karate, skipping, main bola, main badminton. Gitu. Jadi ke bawah-bawah, jadi didikan dari kecil tuh. Ya seperti, bahkan Sabtu Minggu pun saya minta latihan ketika nggak ada pelatih. Minta latihan. Pada saat itu usia dini, kadet, pemula itu saya minta latihan Sabtu Minggu Bang. Ya itu sosok bapak saya ngelatih saya sendiri. Padahal bapak saya bukan atlet karate, tapi inovatifnya dia bisa merancang bagaimana latihan karate sedemikian rupa. Nah, dikombin lah dengan pelatih-pelatih yang hebat. Nah jadilah barang. Gak main-main itu jadinya itu. Gokil. Kalau yang tadi udah disiplin. Iya disiplin itu yang beliau punya yang gue enggak, agak nakal. Agak nakal. Kalau Bang Umar minta untuk nggak latihan mungkin. Iya. Nah tapi beda waktu itu juga generasi gue itu pas gue masuk ke atlet senior, waktu itu pas Inka itu pecah, Inka 40 dan tradisional. Gue ngikut ke tradisional. Jadi yang di tradisional itu ngikut ke sesi sabet tuh nggak ada kesempatan untuk bermain di PON, di SEA Games, itu kita pintunya ditutup waktu itu. Ya, karena perbedaan inilah yang ujung-ujungnya gue keluar juga dari tradisional, akhirnya ya udahlah gue bergabung sama siapa. Betul. Kita jadi Ronin aja ya. Ya. Mantap jiwa. Ini perasaannya pas itu kan juara 3 tuh tanding tuh. Ya, awalnya. Itu kan juara 3 kan berarti kan ngerasa misalnya kayak aduh gimana nih juara 3 bukan juara 1. Ya. Ada nggak perasaan kayak Nangis saya. Nangis Bang. Saya paling nggak suka kalah. Paling nggak suka kalah. Dan saya kalau kalah dimaki-maki. Mohon maaf ya. Mungkin di situ nggak tahu saya lihatnya dari mana. Tapi itu yang membuat karakter saya nggak mau terkalahkan dalam arti positif. Dimaki-maki. Di situ baru mikir, oh kalah itu seperti ini ya, menyedihkan gitu. Oh kalah ini nggak dapat apresiasi ya. Ah di situ makin keras saya latihan. Akhirnya setelah itu sampai ke titik harus nyampe ke PON itu gimana? Nah pertama kali ke Jurnas itu saya di Kejurnas Piala Mendagri di Bandung 2004 Bang. Saya juara.
2004 di Bandung. Angkut singkat cerita, belum tim nasional karena masih usia dini. Nah, masuk ke kadet 2010, baru masuk tim nasional. Forky ya, di situ masuk Best of the Best di Makassar, langsung main di kejuaraan Asia di Hong Kong. Di Hong Kong itu pun kaki saya kena tetanus. Jadi nginjek beling apa nginjek? Makanya apa latihan di pasar atau di mana? Diem-diem malam-malam atraksi kuda lumping. Kan atlet karate itu telapaknya suka nanahan tuh bang. Nah singkat cerita nanahan besar, saya paksa terus. Nanahan besar latihan di GBK waktu itu. Saya tojos si nanahnya tuh. Jadi telapak ini loh, kan suka nanahan. Saya tojos pas, saya cuci. Ternyata dia nggak steril. Makin bengkak. H-2 makin sakit. Jadi saya nggak latihan selama TC 2 minggu. Seminggu itu saya sakit. Seminggu itu saya latihan sendiri. Kaki satu bang, kayak film Karate Kid. Karate Kid begini gitu. Kaki satu, kaki satu. Karena saya pengen juara di situ, kejuaraan Asia di Hong Kong pada saat itu. Akhirnya pengurus nggak yakin sama saya awalnya. Akhirnya saya minta tolong ibu. Mah, saya bilang, saya pengen main dulu. Mau seperti apapun, tolong didoa dan dibantuin. Akhirnya datang dari Bandung, mama saya ke Senayan. Padahal sudah dibawa ke rumah sakit bang, nggak sembuh, dioperasi nggak sembuh. Ibu saya malam bang, ini karena izin Allah, dia baca-baca, ternyata nanahnya masih ada bang. Ibu saya malam-malam saya masih ingat tidur, karena setiap malam saya panas dingin bang, panas dingin. Oh parah infeksinya tuh. Infeksinya parah. Mama saya datang, langsung baca sekuat tenaga, atas izin Allah, dia keluarin nanahnya bang, ternyata masih ada. Masih ada, jadi di rumah sakit tuh nggak full. Itu alhamdulillah bang, membaik bang, membaik. Awalnya pengurus nggak yakin, akhirnya saya berangkat sendiri ke sana bang, diyakinkan itu pada saat itu. Dan singkat cerita, saya mendapat juara 3 bang. Juara 3. Semifinal lawan Jepang, saya 1-0 tuh bang. Saya terharu nangis tuh bang. Pertama kali saya karir saya tuh di situ, AKF resmi bang. Dengan keadaan seperti itu. Boleh tanya banyak saksinya kawan-kawan saya. Oh, ini banyak saksinya nih. Jalan sendiri bang, kesek naik tangga tuh, di latihan di pintu di atas tuh. Naik kesek. Mental yang penting ternyata. Mental. Dan doa seorang ibu yang luar biasa, atas izin Allah nggak ada yang nggak mungkin. Itu dia, mental emang nggak bisa bohong. Mental, permen kebental. Mental emang. Ini gue rasa mental yang kayak ginilah yang menjadikan beliau kapten timnas. Jadi ya harus ya begitu, kalah sedih, punya disiplin dan semangat latihan walaupun kaki cedera. Tuh berat. Tadi barusan ada yang di belakang kamera ada yang mental. Ada yang kayak begitu, mutan kita kebetulan. Mutan. Iya, mutan gitu. Reaktif dia. Suka reaktif betul. Ada mentalnya padahal. Narsis. Walaupun kan untuk menjadi kapten timnas lu diceritain gimana rasanya lu menang, gimana rasanya kalah. Ya. Lawan paling beratnya siapa di pertandingan? Atau pertandingan paling berkesan? Menurut lu itu siapa? Pertandingan paling berkesan ya salah satunya tadi yang 2010. Oh iya betul. Terus SEA Games terakhir 2023. Setelah beberapa edisi akhirnya kita memecahkan emas, satu-satunya emas komite. Satu-satunya emas komite. Gitu. Bisa dibilang ya saya sih nggak ngerasa ya. Cuma orang bilang penyelamat lah bang. Muka Forky pembinaan di komite kami masih bersaing. Tapi kembali atas izin Allah juga bang. Iya. Gitu. Karena penuh dengan keajaiban. Saya banyak dibantu pada saat itu. Ya pelatih yang luar biasa, pengurus yang kompak, atlet-atlet juga gitu. Jadi bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa ya. Jadi kalau lawan ya, ini kalau kayak begini bang lawannya harus jago nih bang. Oh iya. Iya akan bermain juga kan nih Februari. Kita lihat nanti. Itu boleh spill lawannya siapa nggak sih bang? Boleh lah. Boleh. Lawannya nggak main-main juga nih. Lawannya
One Pride punya juga. Mau datang, mau mencari sabuk komite juga. Lawannya Bang Sandi ini. Yaitu lawannya Alan Lolo. Wih. Tepuk tangan nih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, gimana Bang? Ya ayo kita menikmati pertandingan. Menikmati pertandingan? Iya, pertandingan, sparring atau apapun menikmati, apapun harus dinikmati. Dinikmatin? Ya. Saya nggak nikmat sama sekali loh Bang, saya sparring dan pertandingan kayak gitu loh Bang. Ya bawaannya mungkin mungkin sambil makan atau sambil minum, Oh iya. dengerin musik. Tapi Bang, ini kan bisa dibilang abang ini melawan orang yang nggak pernah masuk ke kokpit itu. Belum pernah. Maksudnya dia anggapannya main ke kandang abang. Oh. Bisa dibilang dong. Main di kandang saya. Ini dong ini. Adaptasi itu harus bisa dimanapun ya. Bukan kandang saya sebenarnya, kandang saya tatami. Oh, ini iya. kan semi oktagon ya. Ini basically tatami juga. Tatami juga. Cuman itu kalau tatami murni kan nggak ada yang ngeblok. Ya. Nah, makanya kita pasang blok seperti Nah. itu. Ya tampilkan yang terbaik lah. Oh iya. Iya. Oke. Apa namanya dari Bang Sandi, mau tau dong kenapa tertarik dengan Prime Komite Championship? Suatu hal terobosan yang baru ya untuk karate, khususnya kan Prime Komite ya. Komite kan bahasa dari karate gitu. Betul. Gitu. Salah satunya Simpe Umar ini penggagasnya kan. Jadi ya kasih panggung lah untuk atlet-atlet karate untuk mengembangkan bakatnya kan, dan ajang untuk saling silaturahmi lah, ketemu gitu kan. Nggak harus di tatami kita bertemu kan, pertandingan cuma ya 3 menit kali berapa, ada yang lebih penting daripada itu gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat positif gitu. Sangat positif. Ya, jadi hal yang misalkan kalau pertandingan itu kalau saya lihatnya biasa saja. Karena dipersiapkan gitu. Ada yang lebih penting yaitu persahabatan. Mantap. Bang Umar ngelihatnya apakah tadi Bang Sandi bilang kalau misalnya persahabatan, ada persahabatan di sini, Bang Umar setuju? Oh iya dong, pasti. Karate dimulai dengan hormat ya. Karate dimulai dengan hormat, diakhiri dengan hormat. Ini semakin moto hidup saya gitu pastinya ya. Awali dengan hormat, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iya. Jadi gua jadi ngajak beliau ini karena gue pengen ada yang benar-benar gaya Shotokan seperti Machida. Nah, gue pengen lihat dia jadi Machida di Indonesia. Ada lah potongan-potongannya ada kan? Ada, bisa ini, bisa dibilang. Kalau misalnya ini Prime Championship ini, Bang Sandi bermain untuk belt loh. Betul kan? Ya. Siap Bang main untuk belt Bang. Iya. Kapanpun kita harus siap. Kapanpun kita harus siap. Kapanpun harus siap. Besok sekarang pun harus siap. Harus siap. Oh pas banget soundman kita kebetulan mau ngetes Bang Sandi nih katanya nih. Soundman. Muncul iya. Oh enggak berani katanya. Harus siap Bang sebagai fighter, sebagai atlet. Apakah Ya. sekarang belum latihan? Latihannya tiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi kan karate itu sebagai kehidupan. Jadi kapanpun, dimanapun kita siap dengan situasi apapun. Jadi ada nggak ada training camp itu, kalau menurut atlet, kalau mau jadi atlet itu kita harus siap. Gitu. Jadi kalau dibilang tadi udah persiapan. Gitu. Kalau misalnya bukan atlet, kira-kira lu sekarang bakal jadi apa? Jadi apa kalau nggak jadi atlet? Tentara lah, karena mau tentara. Iya, kira mau ke situ. Ya mungkin lebih sibuk ke pertahanan negara ya. Pertahanan negara, menjaga negara ya. Iya, berbakti untuk rakyat. Asik, mantap juga nih. Kalau misalnya, ini kan lu camp itu kan berarti ada training campnya, makanan-makanan kan harus lu jaga kan? Ya. Nah, kalau boleh tahu,
Yang paling lo rinduin pas lo lagi diet itu tuh apa tuh makanannya? Biasanya. Banyak kalau makanan yang dirinduin. Bingung saya jawabnya kalau bisa dirinduin, karena kalau nurunin cutting berat badan ya bener-bener, tapi mindset kita nggak ada rindu makanan, kita hilangkan semuanya. Bener-bener kita nggak ada rindu-rinduan kayak pacaran, bener-bener kita nggak mikirin, nggak kasih perasaan, nggak ada yang dirindukan. Kalau lagi cutting atau diet nggak ada. Oke, coba misalnya kita revisi. Selesai camp, biasanya selesai tanding. Ya. Makanan pertama kali yang wajib dimakan apa? Gorengan lah. Hah? Gorengan. Gorengan. Iya. Langsung gorengan ya, gorengan. Tanding. Apa yang pengen lo tunjukin ke publik? Ya. Ini di Pramuka Championship nanti. Permainan yang menarik jelas, ya. Lebih daripada itu persahabatan, respect, terus persiapan yang mantap ya. Iya. Ya paling penting pertandingan yang sangat menarik. Gitu. Pertandingannya seperti apa? Pertandingan yang menarik. Ini kita sekarang hybrid striking. Hybrid striking di mana kita nggak ada main grappling lagi. Ya. Kita sekarang main ground and pound. Betul. Tertarik tuh. Itu bagus kalau menurut saya. Itu dari karate. Iya. Komite. Dari komite. Ya, komite. Itu dia asik itu. Beliau kan Asi Barenya yang senjata utamanya. Asi Bare baru pam. Nah, Ya. itu. Biasanya kan cuma diselesai di nah sekarang bisa di Terus-terusan tuh, Bang. Tapi emang pukulannya kenceng Bang Sandi. Oh. Bang Sandi pukulannya kenceng ya Bang Sandi. Kalau saya sih nggak ngerasa kenceng ya. Yang ngerasain kan misalkan sampean kalau saya pukul. Kalau kita kan ngerasa kurang terus, jadi biasa aja. Bener sih. Gue nggak yakin pukulannya kenceng. Gue boleh ngetes gak Bang? Di rahang. Enggak. Ini kalau bisa dirahang Bang. Ntar gue gak bisa podcast lagi. Oh kamu mau di pipi? Hah? Boleh kayak kita tes kali Bang ya pukulannya Bang ya? Kalau sampean yang minta boleh, kalau saya yang mukul kan nanti Benar. jadi iya. Jadi kita di sini udah mau menyiapkan kalau ya kan. Glove-nya pokoknya jangan yang itu glove-nya. Sakit kalau gitu. Jadi Bang Sandi gue mau ngetes seberapa kuat sih pukulannya Bang Sandi Firmansyah ini? Boleh tahu? Jadi udah siap glove-nya Bang. Itu gak usah dilempar, ntar itu gue pakai aja. Cuman gue pakai pelindung biar nggak ada biru, nggak ada ini aja. Hah? Tadi nggak dipakai nggak apa-apa kayaknya. Usah. Oke. Oh, bisa dikasih beneran. Ini pura-pura kalau enggak. Ya udah pas 100 pakai itu sih, sebelumnya enggak, gue mau. Gimana? Hah? Aku nggak tahu. Oke. Kalau bro menikmati, enjoy kita. Kalau menikmati ya semua harus dinikmati. Oke, kita coba. Oke. Jadi kita sekarang mau tes pukulan Bang Sandi, kita tes dulu dari 10%. 10% ya? Kalau 10% apa? Iya, Bu. Ya, satu udah. Lanjut ini. Ya. Oke, Buat 10 masih 10. 100 kan berarti 10 kalinya kan. bener juga ya. Nah, Boleh Bang, naik Bang. Di 25. 25%. Bos, yang ini udah takutnya. Nggak mungkin. Boleh Bang, naik Bang. 50%. 75 aja langsung Bang. Jangan. 50 dulu. 50 Bang. Seratus gua boleh pindah sini. Boleh. Boleh. Tapi 100 beneran. Iya 100. Boleh Bang. Ikut nggak apa-apa. Apa main gini? Nambah dong. Ini ya, Iya. langsung 100 aja ya. 100.
Sakit. Sakit. Mantap, thank you bang. Thank you. Nggak ada balas. Baru ini kayak sakit banget deh. Oh, itu dia, udah. Itu dia. Tadi pukulannya biasa. Kagak ada biasa. Jujur nyesel. Mas Andi pukulannya kencang banget ternyata. Kita kepental dari sini ke sini ini mau jatuh kebetulan. Nah, kalau misalnya buat Bang Sandi, Ya. thank you by the way udah datang ke podcast ini. Wah ya, suatu kehormatan. Mulai ngobrol, Bang Ya. Umar juga thank you banget udah di sini. Bang Sandi, boleh Bang Sandi kalau misalnya ada pesan buat siapapun di sini tentang apapun boleh. Pesan buat siapapun untuk Apapun. dalam hal apa nih? Ya misalnya pesan buat anak-anak muda gitu. Pesan untuk siapapun ditunjukkan untuk anak-anak muda. Misalnya buat anak-anak muda, kalau nggak untuk lawan Bang Sandi ntar. Lawan ya oke, untuk anak muda bela diri saja kita ikuti, itu suatu hal yang positif ya, Betul. dibandingkan kita tawuran, geng motor ataupun hal-hal negatif lainnya. Betul. Jadi ayo olahraga, salah satunya bela diri, bisa karate, bisa olahraga bela diri lain. Selain kita bisa sehat, kita juga prestasi. Nah, kalau kalian punya semangat, punya mental yang tadi seperti saya bilang, ayo gabung bersama PM Komite ya, untuk meningkatkan kamu punya potensi gitu. Jadi belum terlambat untuk anak-anak muda ya, dari SMA, dari kuliah itu belum terlambat. Bahkan umur 22, 23 belum terlambat gitu. Ya. Dan bisa merubah nasib gitu. Lewat misalkan PM Komite, kamu bagus, kamu juara, kamu bisa merubah nasib kamu. Satu pertandingan yakin dan percaya bisa merubah nasib kamu. Gitu. Untuk lawan atau siapapun itu, ya ayo nih kita nikmati pertandingannya. Siapkan saja dirimu. Siap. Kamu atau saya. Itu yang kata-kata terakhir. Kamu atau saya. Mantap. Thank you semua yang udah nonton, thank you semua yang udah join, thank you juga buat kru-kru kita, Soundman apalagi yang katakan Soundman. Oke, mantap. Kru, thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa follow juga Ya. Bang Sandinya di Bang Sandi Firman di apa Bang Sandi? Sandi Firmansyah 001. Sandi Firmansyah 001. Kita akan kembali lagi ke podcast ini seru-serunya dan kita bakal ntar ngasih unjuk Bang Sandi latihannya kayak gimana. Ya, boleh. Oke, mantap. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.